Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan materi kita masih tentang resultan untuk mata kuliah Mekanika Teknik Statika. Sudah diberikan contoh soal sebagaimana yang bisa kita lihat di gambar. Ada sebuah baut yang ditarik oleh dua buah gaya, masing-masing adalah P sama dengan 40 dan Q adalah 60, dan masing-masing juga membentuk sudut P20 terhadap garis horizontal atau sumbu horizontal, dan Q25 terhadap vektor atau gaya P, dan 45 terhadap sumbu horizontal. Maka pertanyaannya, berapakah resultan dari kedua gaya tersebut? Resultan dari gaya tersebut. Maka kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan satu di antara dua aturan. Yang pertama, kita bisa menggunakan aturan segitiga, yaitu kita pertemukan ujung vektor yang satu dengan pangkal vektor yang lain. Maka kita bisa gunakan ujung vektor P ini kita pertemukan dengan pangkal vektor Q. Maka kita bisa gambar lagi. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ini misalkan ini vektor P, maka kita pertemukan dengan vektor Q. Tentu sebisa mungkin kita buat panjang dan arahnya itu sama dengan arah dari vektor yang sudah diketahui di gambar. Baru kemudian kita tarik atau kita pertemukan pangkal vektor P dengan ujung vektor Q. Nah, itulah yang dimaksud dengan resultannya. Ini kita tarik ke sana, ketemu, maka inilah yang dimaksud dengan resultannya. Nah, berapa besar gaya resultannya? Nah, mari kita akan cari dengan aturan segitiga. Tentu yang sudah pernah belajar trigonometri ingat ada beberapa aturan atau hukum yang terdapat pada segitiga. Yang pertama hukum kosinus, yang kedua hukum sinus. Maka kita bisa menentukan dulu sudut-sudutnya, digambarkan secara jelas sudut-sudutnya. Pertama, sudut ini kita tahu 20. Kemudian sudut ini juga kita tahu, kalau kita teruskan ini adalah 25. Maka kita tentu akan tahu sudut yang ada di sini. Berapa sudut yang di situ? Maka kita bisa jawab sudut yang di sini adalah 155. 155. Dari mana sudut 155? Sudut 155 itu dari 180 dikurangi 25. Kita tahu bahwa 180 itu adalah sudut lurus. Dimana ini kita tahu bahwa ini ada sudut lurus gini, sudut lurus 180. Karena di sana sudah ada sudut 25, maka sisanya adalah 180 dikurangi 25 berarti 155. Oke, maka kita bisa menentukan R-nya ini dari hukum kosinus. Bagaimana hukum kosinus? Ya, mari kita ingat-ingat hukum kosinus.
hukum kosinus. Hukum kosinus. Bagaimana hukumnya? Ada di sini 3 vektor P, Q, dan R. Kalau di dalam segitiga ada 3 sisi P, sisi Q, sisi R. Maka aturannya begini, R kuadrat sama dengan P kuadrat, sisi P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi, ya, ingat tandanya dikurangi, kita kalikan 2PQ, kemudian dikalikan dengan cos yang mana? Cos yang dihadapin oleh sisi R atau oleh vektor R. Dalam hal ini di sini misalkan ada 3 titik, ada 2 titik yang di sini kita katakanlah kasih titik B, ya, kita kasih titik B saja. Nah, titiknya di sini kita kasih nama titik A. Nah, maka di sini adalah cos sudut yang dihadapi oleh sisi atau oleh vektor R itu. Apa sudut yang dihadapi oleh vektor R? Yaitu sudut B itu, yaitu cos B alias cos sudut B. Demikian ya. Jadi seperti itu aturannya. Jadi kita mau ngambil yang mana gitu. Kalau misalkan kita mau ngambil sisi yang PQ atau vektor Q, bisa juga kita gunakan Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2 PR kemudian dikalikan cos A gitu. Bisa seperti itu. Maka kita masukkan rumusnya. Kita substitusikan P-nya adalah diketahui 40 kuadrat. 40 kuadrat diketahui ya, ini 40. Kemudian plus Q juga diketahui 60 dikurangi 2 kali 40 kalikan 60 kalikan cos B-nya. Cos B-nya udah kita tentukan tadi 155. Nah, maka hitung langsung diperoleh R-nya adalah sekian, kemudian diakarkan, kemudian ketemunya 97,73. Saya yakin kalian sudah bisa menghitung perhitungan sederhana seperti ini ya. Saya tidak hitung per inci, tidak, langsung saja. Ya, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah sudutnya. Berapakah sudut R ya? Berapakah sudut R yang dibentuk ya? Sudut R dengan sumbu atau dengan dasar dengan alas, nanti sumbu horizontal. Maka kita bisa gunakan hukum sinus. Kita tentukan dulu alfanya di mana. Sudut yang dimaksud di mana? Sudut yang dimaksud ini. Sudut yang dimaksud ini. Nah, ini. Nah, sudut yang dimaksud itu adalah sudut yang dibentuk oleh gaya resultan itu, yaitu vektor biru tadi terhadap sumbu horizontal atau terhadap alas dasar. Nah, di situ sudah diketahui 20. Nah, kita tinggal mencari sudut yang di segitiga itu berapa. Maka kita bisa gunakan hukum sinus. Hukum, kita jawab dulu, hukum sinus.
Apa hukum sinus? Lihat segitiga ini. Hukum sinus itu prinsipnya adalah gini, bahwa sin A di sini, sudut ini sin A ini dibagi dengan sisi yang dihadapin. Sisi yang dihadapin oleh sudut A itu berapa? Sisi yang dihadapin oleh sudut A itu apa? Oh, dia adalah vektor atau sisi Q. Kita tulis Q. Kemudian sama dengan sin B. Sin B dibagi dengan sudut yang dihadapi oleh sisi yang dihadapi oleh sudut B itu apa? Oh, dia adalah sisi R atau vektor R gaya R. Ya kita tulis R. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu sudut apa? Misalkan sudut di sini sudut C misalkan. Di sini ada sudut C misalkan. Titik C, sudutnya C. Maka kita bisa tulis sin C dibagi dengan sisi yang dihadapi oleh sudut C itu apa? Oh, dia vektor P atau gaya P. Maka bisa tulis. Tapi karena kita ingin mencari sudut A itu tadi, sudut A ini hanya sudut ini saja yang di sini. Nah, di sini saja. Kalau alfa itu gabungan antara sudut A dengan 20 tadi, maka kita cukup sampai di sini aja. Sin A, Q sudah diketahui, sin B juga, sudut B juga sudah diketahui, R juga sudah diketahui. Maka kita bisa menentukan sudut A-nya ini sebelum nanti kita bisa menentukan sudut alfanya. Maka kita masukkan sin A, atau rumusnya bisa kita ganti menjadi sin A sama dengan sin B, kita bagi dengan R, kita kalikan dengan Q. Nah, seperti itu. Tinggal kita masukkan, substitusikan sin 155 kita bagi dengan R. R-nya kita sudah tentukan tadi, sudah dapat 97,73 kali dengan Q. Q-nya sudah diketahui tadi juga 60 Newton. Maka diperoleh sin A sama dengan 0,2594. Nah, berapakah sudutnya? Jika diketahui sin A sama dengan 0,2594, maka kita bisa tentukan dengan kebalikan dari sin A, yaitu arkes. Kita tuliskan bisa sin A sama dengan 0,2594, maka A adalah arkes sinus. Bisa kita tuliskan sin pangkat min 1 0,2594. Oke, maka diperoleh A sama dengan 15,04 derajat. Itu adalah sudut A saja. Baru sudut A saja. Padahal yang ditanyakan adalah sudut alfa. Sudut alfa itu merupakan penjumlahan sudut A dengan sudut 20. Maka langsung saja kita cari. Maka sudut alfa itu sama dengan A ditambah 20 derajat. Nah, 20 itu sudah diketahui. Maka A sama dengan 15,04 derajat ditambah 20 derajat. Maka diperoleh sama dengan 35,04 derajat. Itu sudut alfanya. Nah, itu adalah alfanya ya, yang sudah kita tentukan. Oke, saya akan ulangi untuk aturan sinus tadi secara umum. Barangkali masih bingung. Saya tuliskan di sini.
hukum sinus. Oke, hukum sinus saya gambarkan juga segitiganya. Pokoknya segitiganya bebas. Segitiga apapun berlaku hukum sinus, kosinus, hukum sinus dan kosinus. Ini misalkan saya kasih sudut alfa misalkan. Ini beta misalkan. Ini gamma misalkan. Oke ya. Terus ini saya kasih nama, ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Nah, ini berlaku hukum sinus. Begitu juga hukum kosinus. Gimana hukumnya? Prinsipnya adalah sin alfa, sin sudut alfa itu dibagi dengan sisi yang dihadapi oleh sudut alfa itu. Apa? A. Sama dengan kemudian sinus beta dibagi dengan sisi B, sama dengan sinus gamma kita bagi dengan C. Kita juga bisa modif atau ubah rumus ini, kita balik. Ya tidak masalah. Yang penting semuanya dibalik, tidak menyalahi ini. Atau bisa kita tuliskan gini, A dibagi dengan sin alfa sama dengan B kita bagi dengan sin B, beta sama dengan C kita bagi dengan sin gamma. Nah, ini sama aja seperti ini, kita balik. Nah, itu untuk aturan sin atau hukum sin. Ya, itu ya sederhana ya untuk mencari resultan dari dua buah gaya yang diketahui. Kita bisa menggunakan aturan segitiga seperti ini, yaitu mempertemukan ujung vektor yang satu dengan pangkal vektor yang lain, atau bisa juga dengan cara trapezoid ya, atau bentuknya trapesium atau jajaran ginjang lebih ininya bentuknya. Jadi kita pertemukan aja P dan Q karena ini sudah bertemu pangkal vektor P dan pangkal vektor Q. Kemudian kita tinggal tarik aja resultannya, berarti seperti ini. Pertama kita tarik refleksi vektor P ini, kemudian juga kita tarik refleksi vektor Q kan ke sini. Nah, tinggal kita pertemukan aja ujung di sini sampai ke sana. Nah, ini R-nya. Itu bisa juga dilakukan seperti itu, mempertemukan pangkal vektor 1 dengan pangkal vektor yang lain, kemudian kita tarik di antara kedua pangkal itu sebuah garis atau sebuah vektor yang sebelumnya sudah kita cerminkan. Itu namanya metode trapezoid. Bisa juga sama seperti yang di sini. Oke, barangkali itu untuk contoh yang berikut ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.